Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tentang tabung. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, mari kita mengingat materi sebelumnya tentang bangun ruang. Yang pertama, apa itu bangun ruang? Kedua, ada berapa macam bangun ruang? Untuk membahasnya, mari kita simak secara bersama. Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Sekarang ada berapa macam bangun ruang? Yaitu ada 2, bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar berarti semua sisi yang membatasinya berbentuk datar, yang termasuk di antara bangun ruang sisi datar diantaranya kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan untuk bangun ruang sisi lengkung berarti satu atau lebih dari sisinya berbentuk lengkung. Yang termasuk bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung dan kerucut, di mana selimutnya merupakan sisi lengkung. Sedangkan untuk bola yaitu satu bidang keseluruhan berbentuk lengkung. Selanjutnya, materi yang perlu kita ingat adalah tentang tabung itu sendiri, yaitu bagaimana jika tabung utuh, kita buka dan akan membentuk sebuah jaring-jaring tabung. Di mana jaring-jaringnya telah kita pelajari tentang sifat-sifat, yaitu terdiri atas 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Untuk lingkaran sendiri, kita telah pelajari luasnya sama dengan VR kuadrat, sedangkan kelilingnya yaitu sama dengan 2 VR. Sedangkan untuk persegi panjang, luasnya sama dengan panjang kali lebar atau V kali L, sedangkan kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar atau 2 kali V tambah L. Sekarang kita perlu juga mengetahui definisi tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Sekarang apa saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya kaleng susu, lilin, dan pipa. Di antara 3 contoh tersebut, yaitu benda-benda yang menyerupai tabung atau mirip tabung yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan ilustrasi tabung dan jaring-jaring tabung yang kita bicarakan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan rumus luas permukaan tabung. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan tabung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahas tentang luas permukaan tabung, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja unsur-unsur tabung. Di sini ada ilustrasinya. Unsur-unsur tabung diantaranya daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2, di mana tadi kan 2 buah lingkarannya itu merupakan identik. Selanjutnya, daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. Atau R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung, disimbolkan dengan T. AB sama dengan CD sama dengan keliling daerah lingkaran L1 sama dengan keliling daerah lingkaran L2. AD sama dengan BC sama dengan T. T tadi yaitu menyimbolkan tinggi tabung. Permukaan tabung terdiri atas 2 buah
daerah lingkaran, dan sebuah daerah persegi panjang. Sekarang, bagaimana mendapatkan rumus luas permukaan tabung? Untuk mendapatkan rumusnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu definisi permukaan tabung, sehingga dapat kita lanjutkan ke luas permukaan tabung. Permukaan tabung tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bangun-bangun yang membatasi tabung tersebut, di mana terdiri dari 2 buah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Jadi, luas permukaan tabung merupakan jumlah luas muka atau sisi-sisi tabung, atau sama dengan luas jaring-jaring tabung tersebut. Nah, ini merupakan ilustrasinya. Jadi, luas permukaan tabung, misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T, maka luas permukaan tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung, yaitu 2 kali luas lingkaran ditambah luas ABCD atau luas persegi panjang. Kita masukkan untuk luas lingkaran dan untuk luas ABCD, yaitu luas persegi panjang, panjang kali lebar, di mana panjangnya AB dan lebarnya BC. Untuk AB sendiri, yaitu keliling lingkaran. AB sama dengan CD, yaitu unsur-unsur tabung sebelumnya. Sedangkan BC sama dengan AD sama dengan tinggi tabung. Jadi, rumus luas permukaan tabung adalah L sama dengan 2 kali V kali R kali dalam kurung R tambah T tutup kurung. Mari kita simak contoh soal berikut. Ada terdapat gambar tabung yang disertai dengan jari-jari dan tinggi yang telah diketahui. Pertanyaannya, hitung luas permukaan tabung di samping. Penyelesaian, tabung di samping memiliki jari-jari R sama dengan 3 cm dan tinggi T sama dengan 7 cm. Maka luas permukaannya adalah, kita tuliskan dulu rumus luas permukaan tabung, yaitu 2 kali V kali R dalam kurung R tambah T tutup kurung. Baru kita substitusikan nilai R dan T yang diketahui, yaitu R-nya 3 dan T sama dengan 7. Didapatkan L sama dengan 60 V cm persegi. Sebagai catatan, jika dalam soal tidak disebutkan berapa nilai V, maka untuk luasnya tetap dalam bentuk V, kecuali nanti ada petunjuknya, misal V-nya 3,14 atau V sama dengan 22/7. Untuk membahas tentang masalah kontekstual, mengenai tujuan yang kedua, akan kita diskusikan pada pembelajaran nantinya. Selamat belajar, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.